Tapi yang jelas Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita benar-benar meminta kepada Allah dan tidak musyrik, Allah mengampuninya. Karena dosa yang terbesar itu adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu apa? Syirik itu adalah menyekutukan Allah. Dia punya Tuhan yang lain selain Allah. Di antaranya orang yang syirik itu adalah orang yang riya, orang yang senang amalannya dipuji oleh orang lain. Karena Tuhannya itu adalah penilaian makhluk, bukan Allah. Makanya ada orang yang tobat tapi tidak berubah kelakuannya, tidak istiqomah tobatnya, karena dia bertobatnya itu demi dinilai orang, supaya diakui oleh orang lain dirinya sudah tobat. Nah, ini tidak akan bisa tobat. Supaya diakui oleh keluarganya, nih saya sudah tobat, diakui oleh anaknya, nih saya tobat, diakui oleh orang tuanya, nih saya tobat, diakui oleh gurunya, saya sudah tobat. Tidak perlu pengakuan orang tobat itu. Tobat itu pentingnya cuma satu, kita diampuni Allah. Orang mengakui atau tidak kita bertobat itu bukan urusan kita, tapi kita diampuni Allah, itu urusan tobat kita. Nah, kenapa ada orang yang gagal tobatnya? Karena dia acting tobatnya tuh demi dinilai, diakui orang lain. Ini termasuk syirik ini. Bahkan untuk minta ampunan saja dia acting demi dinilai orang. Bagaimana Allah tidak murka kan? Minta ampun ke Allah tapi untuk acting. Ampuni ya Allah saya, tapi demi dilihat orang. Makanya hati-hati tuh yang suka mimpin muhasabah, dia berdoa ampuni saya ya Allah, pura-pura nangis. Dia nggak mikir dosa dia ingin diampuni, yang dia pikir ini jamaahnya pada nangis tidak nih, ini acting. Terus dihitung yang ngejerit berapa, yang pingsan berapa, itu nggak nangis-nangis, dasar bebal, ngambek tuh dihitung yang tidak nangis. Apa perlunya nangis? Muhasabah membuat orang nangis? Tidak ada perlunya. Muhasabah itu membuat kita sadar dosa, bisa tobat dan diampuni Allah, itu yang terpenting. Makanya hati-hati, ini hati-hati, jangan sampai tobat kita tobat acting, karena tidak akan diampuni oleh Allah, karena kita sudah syirik juga tuh, lebih menginginkan penilaian orang daripada ampunan Allah dengan menggunakan fasilitas tobat, istighfar. Oh, ini kezaliman yang besar. Makanya niat dalam tobat itu benar-benar harus ikhlas. Nah, kalau orang tobatnya ikhlas, Allah pasti tahu. Gini hadirin, yang membuka file-file dosa itu adalah Allah. Allah kan tahu nih apapun yang kita lakukan, semuanya. Nah, kita bisa tobat itu kalau hati kita menyesal dan kita bisa ingat dosa, itu dibuka filenya oleh Allah, dibuka lembarannya. Nanti kan orang-orang yang tidak tobat tuh dia tidak mau mengakui itu dosanya. Tapi bagi orang yang tobat, duh ya Allah saya tuh ingin tobat. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Allah tahu nih hambanya ingin tobat, buka. Astagfirullah ya Allah. Nah, itu nikmat tuh. Kita bisa ingat dosa, nyesal, malu, nyesek di sini tuh. Makin nyesek, makin menderita, ingat dosa dan menghibah ampunan, itu makin ngegerus dosanya dibanding dengan ampun ya Allah, ampun ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Ini garing, wajahnya kering kerontang. Tapi dan tidak perlu dilihat orang.
mungkin di kamar, astagfirullah ya Allah, ampun, ampun ya Rob, ampun ya Mbak, tidak ada yang lihat. Ini dilihat orang ada kemungkinan acting, terutama ibu-ibu yang tahajud ingin dilihat suami. Oh, ibu nangis, bu, ini khusyuk, padahal itu bekas menguap air matanya, tapi diawet-awet demi kelihatan sedih. Ini acting. Nah, hadirin sekalian, sing pakai isi istighfar tuh ya astagfirullah ya ampun. Karena setiap saat kita melakukan dosa, ngobrol ini ceramah begini udah pasti ada dosanya ini. Macam-macam, mungkin saudara tidak tahu, tapi Allah pasti tahu dosa yang saya lakukan sambil ceramah itu. Sambil ngobrol, itu dosa, astagfirullah. Di jalan, astagfirullah. Oh kalau gitu kalau nggak pengen punya dosa, menyendiri juga bisa berdosa. Ya Allah, hanya saya ini yang tahajud, yang lain tidak ada yang bangun, jangan diazab mereka ya Allah. Sok tahu yang padahal mereka baru tidur sesudah tahajud, dia aja telat bangun. Saum Senin Kemis, ternyata orang-orang pada makan hari Kemis. Ya Rob, saksikanlah, hanya hambamu ini yang saum, mereka semua tidak ada yang kuat mengabdi padamu, ampunilah mereka. Oh sip lah ya. Ada yang dalam kesendirian juga maksiat karena merasa soleh, merasa paling utama, paling mulia. Jadi gimana tuh ketemu orang dosa, sendiri dosa, ya udah tuh jangan bikin dosa, bukan jangan hidup. Caranya yaitu banyak istighfar. Ampun ya Allah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Cing nikmat naik motor, tutup helm, klep, udah masuk dunia lain. Astagfirullah. Kan di luar macam-macam, lihat mobil bagus, wah pasti nyicil, astagfirullahaladzim. Lihat mobil yang agak jelek, dan lupa dosa, astagfirullah. Lihat yang nyebrang, astagfirullahaladzim. Aduh, nah benar. Di mana-mana lihat iklan, aduh nonton TV itu banyak yang tidak halal bagi kita, ya kan? Bacain, lihat internet, astagfirullah. Sayangnya kita tidak menyadari bahwa tiap dosa itu menjadi ancaman bagi kita. Kita ini tidak terancam kecuali oleh dosa kita sendiri. Tiap ngobrol, tiap ketemu orang, tiap kita punya barang, itu ada peluang ujubnya, riaknya. Punya arloji aja, jam berapa ya? Udah bisa lihat sendiri, pakai nanya, tolong liatin jam berapa. Bahkan di dalam amal juga bisa ria itu. Nih jadi imam ya, apakah jadi imam yakin bekal selamat lebih berat? Jangan menilai imam ya, ini menilainya kalau kita jadi imam. Kan ada yang sangat ingin jadi imam. Kenapa? Dia ngotot pengen jadi imam. Giliran mau ngimamin, ternyata datang imam yang asli sakit hati. Kenapa sakit hati? Berarti dia ngotot pengen jadi imam karena mau memperlihatkan sesuatu kepada jamaah. Apalagi di antara jamaah ini ada calon mertua, ada calon istri. Allahu Akbar, beda itu. Nggak ingat ke Allahnya main. Itu bayangkan, menggunakan posisi sebagai imam, menggunakan posisi membaca Quran dalam sholat demi kepentingan dipuji makhluk. Kira-kira Allah suka tidak tuh? Oh, apa aja penyakitnya? Kalau jadi imam yang harus ditobatin, dia ingin kelihatan khusyuk. Allahu Akbar. Cirinya apa? Kalau sholat sendiri, Allahu Akbar, biasa tiis. Tapi kalau jadi imam, suaranya dibesarkan supaya kelihatan di bawah. Allahu Akbar.
Kalau dia sendirian enggak. Allahu Akbar. Kenapa beda? Sendirian dinilai Allah, jadi imam dinilai Allah. Ada kalanya sedang jadi imam, sibuk dengan mengingat tahsinnya supaya kelihatan bersih haknya, tidak ingat ke Allahnya. Ada kalanya ingat ke erele suaranya, getaran begitunya, supaya kemerduannya dibuat sedemikian rupa supaya orang mengakui suaranya merdu, atau dibaca bacaan yang supaya kelihatan hafalannya tuh banyak, sehingga orang lain tidak bisa ngikutin karena beda ini hafalan kita dengan makmumnya. Atau sepanjang mungkin supaya kelihatan panjang nih hafalannya, jadi tidak ada niat takarub kepada Allah. Ini ibadah nambah dosa, karena di dalam sholatnya itu dia lebih sibuk menginginkan pengakuan dari orang akan dirinya, menggunakan ibadah. Kadang ruku dilama-lamain. Udah cukup belum nih? Agak lama ya. Tenang. Udah deh, udah cukup nih ya. Sami Allahu liman hamid. Jadi nggak ingat ke Allah. Tapi bedanya kalau sholat sendiri gesit, tangkas dan seksama ya. Bayangkan hadirin, gimana ibadah bisa ngebersihkan kalau ibadah saja jadi nambah dosa. Ada yang nanya, kalau ceramah gimana dosanya? Wah, sama. Nah, nyebut wah gitu juga bisa acting. Niatnya ceramah ingin kelihatan pintar, ingin kelihatan banyak hafalannya, ingin kelihatan luas wawasannya. Jadi di dalam ceramah tuh tidak kepikir kata-kata ini diridhoi Allah atau tidak. Yang kepikir jamaah kagum tidak. Wah, jamaah mengaku, wih daya ingatnya luar biasa. Ada yang tidak perlu disampaikan, dia sampaikan untuk menunjukkan kekuatan ingatannya. Ada yang tidak perlu disampaikan dan tidak ada manfaatnya, dia sampaikan agar diketahui luas wawasannya. Waktu saya ke Afrika Utara itu ya, di Kutub Selatan, nggak nyambung antara Afrika Utara dengan Kutub Selatan. Di dalam teori sinergitas antara fluktuasi dan konvergensi secara globalisme, dia juga nggak ngerti yang dia omongin. Tapi kadang-kadang kita keluarkan bahasa-bahasa untuk menunjukkan bahwa dirinya tuh intelek. Do you yes? Misalkan kamu ngerti? Do you understand? Yes, I stand under you. Kadang-kadang ingin memperlihatkan kemerduan suara kalau dia suaranya indah. Kita tidak boleh seudon ya kepada orang yang berilmu tinggi, wawasan luas, nggak boleh. Ini kalau kita melakukannya. Oh, jadi ada yang ceram ria ya, tiba-tiba dia ngaji ria, mana nu Cilepong ya enggak? Kenapa kamu menilai orang? Siapa tahu orang itu ikhlas melakukannya dan diterima Allah. Kita ria ya, dia cerita luar negeri ria tah, orang dihitung si ria nak gitu. Bukan hadirin, bukan untuk menilai orang, menilai diri. Coba kalau ceramah di depan 5 orang dengan ceramah di depan 5.000 orang, mana yang lebih bahaya? Yang bikin lebih banyak ujubnya yang mana? Ceramah di depan para menteri atau ceramah di hadapan di markas besar tentara nasional yang para jenderal, dengan ceramah di lingkungan satpam dan hansip di RT 2, mana yang berpeluang ujubnya? Oh, ceramah di Istana Negara dengan ceramah di Astana Anyar, mana yang berpeluang ngotorin hati? Oh,
sudah ceramah di Istana Negara, posting, awas jangan seudon ke yang posting ya, seakan-akan kita padahal sama. Di sini yang menilai Allah, di sana yang menilai Allah. Jumlah 2 orang yang menilai Allah, jumlah 5.000 orang yang menilai Allah. Tapi ujiannya, tobatnya itu harus lebih kuat. Karena kadang-kadang kita merasa bangga dengan begitu, padahal jadi ujub, jadi takabur, padahal ceramahnya saja belum tentu diterima oleh Allah. Nah, itulah betapa harus tobat itu dalam segala keadaan, bahkan di dalam taat sekalipun, bahkan dalam dakwah sekalipun. Jadi kalau sudah ngimamin tuh tobatnya harus luar biasa. Kalau sudah ceramah begini juga tobat ini harus istighfar. Itulah hadirin. Tapi tidak bisa begini orang yang tidak takut ke Allah, orang yang senang pujian orang dinikmati saja itu.